Pada dasarnya kami jajaran Ditjen PSDKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat adanya pembakaran 3 kapal nelayan Indonesia dari nelayan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang mereka mulai beroperasi dari Pulau Rote, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mencari teripang di wilayah selatan Pulau Rote, bahkan masuk ke wilayah Australia. Buntut pembakaran kapal nelayan, KKP tunda patroli bersama Australia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menunda patroli bersama Australian Border Force. Kebijakan itu ditempuh sebagai respon atas pembakaran 3 kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Australia. Penundaan itu dilakukan hingga adanya penjelasan lebih lanjut dari ABF. Ini respon atas perkembangan yang terjadi. Patroli bersama Jaulin Arafura akan kami tunda. Begitulah kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksmana Muda Adin Nur Awaludin. Jaulin Arafura sendiri merupakan patroli bersama ABF dan Ditjen PSDKP yang dilaksanakan di perbatasan Indonesia-Australia. Operasi ini menggerakkan aset kapal pengawas dan pesawat pemantau yang dimiliki oleh kedua pihak dalam rangka penanganan kerawanan di wilayah perbatasan kedua negara. Adin menyampaikan bahwa penjelasan dari ABF ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi terkait dengan identitas ketiga kapal yang dibakar, maupun 13 lainnya yang diusir dari perairan Australia. Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan perwakilan ABF di Jakarta untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait insiden maupun kapal-kapal yang telah dibakar tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk melaksanakan pengawasan secara ketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana diketahui, sejumlah pemberitaan menyebutkan otoritas Australia dilaporkan melakukan tindakan pembakaran terhadap 3 perahu nelayan asal Indonesia. 3 perahu itu adalah sebagian dari 16 perahu nelayan yang tertangkap oleh otoritas Australia saat melakukan kegiatan penangkapan teripang secara ilegal di kawasan konservasi The Rowley Shoals Marine Park, Western Australia. KKP pun bersikap tegas atas kejadian tersebut. Australia bukan kali pertama membakar kapal nelayan Indonesia karena memasuki perairan atau menangkap ikan secara ilegal di negara tersebut. Canberra tercatat 2 kali membakar kapal nelayan Indonesia di tahun 2021. Baru-baru ini pasukan perbatasan Australia merilis rangkaian foto usai melakukan patroli 3 hari di dekat Rowley Shoals Marine Park, lepas pantai utara Australia Barat. Patroli dilakukan usai mereka mendapat laporan dari operator tur kapal lokal yang menyebut belasan kapal asing berlayar di perairan tersebut. ABF khawatir akan resiko pembajakan. Tak hanya membakar 3 kapal, mereka juga mengusir 13 kapal ikan RI keluar perairan negara tersebut. Akhir pekan, kami cukup sibuk karena menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan meresponnya dengan WA Fisheries. Begitulah Komando Perbatasan Maritim Australia Laksmana Muda Mark Hill. Sebelumnya, Australia juga tercatat membakar kapal nelayan Indonesia yang kedapatan melakukan pencurian ikan. Berikut sejumlah rentetan peristiwa Australia membakar kapal nelayan Indonesia. Pertama, Juni 2021, kapal nelayan Indonesia dihancurkan di laut usai pihak berwenang Australia menangkap aktivitas kapal ilegal di perairan dekat Darwin, demikian menurut laporan. 3 kapal diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Karang Ashmore, sekitar 840 km barat Darwin selama akhir pekan Mei. Mereka juga menyita 179 kg teripang dan 5 kg ikan segar, serta peralatan penangkapan ikan. Menurut pasukan perbatasan Australia, salah satu kapal juga disita dan dibuang ke laut. Awak kapal kemudian dipindahkan ke 2 kapal lainnya dan dikawal untuk keluar dari zona ekonomi eksklusif Australia. 2019. 2 tahun sebelumnya, pada 2019, otoritas Australia pernah menghancurkan kapal Indonesia yang membawa sirip, kulit, dan daging hiu secara ilegal. Saat itu ABF menangkap 5 awak kapal dan menyita hasil tangkapan ilegalnya berupa 63 sirip hiu segar, 16 kulit hiu, dan 60 kg daging hiu.
Pada 2017, menurut laporan Antara, 2017 lalu juga pihak berwenang Australia di Darwin membakar satu kapal nelayan Indonesia yang memasuki zona nelayan negara itu pada 8 Oktober. KM Hidup Bahagia dihancurkan di Laut Baguan, S. Arm Darwin. Butuh waktu 3-4 jam untuk membakar kapal yang dilakukan oleh kontraktor swasta. Alat tangkap dan barang-barang plastik lainnya diambil dari kapal disemprot dengan desinfektan sebelum dikubur. Menurut regulasi Australian Fisheries Management Act 1992, pihak berwenang diperbolehkan menghancurkan kapal yang ditahan jika biaya pemeliharaannya melebihi nilainya. Berdasarkan informasi dari FMA, biaya pemeliharaan KM Hidup Bahagia mencapai 37 juta rupiah per hari. Jika putusan pengadilan kemudian menentukan kapal itu tidak bersalah melakukan penangkapan ikan, pemerintah Australia wajib mengganti kerugian sebesar nilai tersebut. Menurut Otoritas Manajemen Perikanan Australia, sebanyak 101 kapal ikan Indonesia dicegat di lepas pantai utara Australia antara Juli dan Oktober. Dari jumlah itu, 15 kapal diantaranya dihancurkan. Pihak berwenang Australia telah mengambil tindakan tegas di perairan Australia dengan menghancurkan kapal-kapal penangkap ikan asal Indonesia yang ilegal dan menyita ratusan kilogram alat tangkap dan hasil tangkapan laut. Australian Border Force atau Polisi Perbatasan Australia telah merilis foto-foto yang menunjukkan perahu kecil terbakar di tengah laut setelah mereka beroperasi 3 hari di dekat Rowley Shoals Marine Park, sebelah utara Australia Barat. Tindakan itu dilakukan setelah operator tur lokal menyampaikan informasi tentang belasan kapal asing di perairan itu baru-baru ini dan mengatakan mereka takut menjadi korban pembajakan selama perjalanan mereka. Laksmana Muda Mark Hill yang mengepalai Komando Perbatasan Maritim mengatakan 3 kapal hancur dan 13 lainnya dikawal keluar dari perairan Australia. Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal, tidak hanya di daerah Rowley Shoals, tapi di seluruh bagian utara negara ini. Begitulah tugasnya. Alat penangkap ikan juga disita sebelum kapal-kapal itu dibawa keluar dari perairan Australia. Dilaporkan sebanyak 630 kg teripang disita. Laksmana Muda Mark mengatakan para nelayan Indonesia tampaknya tidak terkejut dengan penyergapan tersebut. Mereka sudah terbiasa karena sayangnya kami melihat beberapa residivis. Pada umumnya, para nelayan cukup patuh, mereka tidak agresif, dan mereka melakukan apa yang kami minta. Begitulah, ia melanjutkan.